Itu kan kalau hari Sabtu sudah jelas. Ya. Masalah waktunya nanti bisa jadi setengah bulan sekali, ya, bisa jadi setengah bulan sekali atau bisa lebih seperti itu. Ya. Oke, yang jelas ini sudah pertemuan kedua untuk BPI kita di semester 2 ini, dan selanjutnya atau seterusnya nanti ada BPI dengan pemateri yang berbeda-beda. Tentunya setiap pemateri itu mempunyai khas atau karakteristik masing-masing, ya. Jadi mohon kepada semuanya untuk selalu berpartisipasi aktif di dalam semua kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, ya. Ini kegiatan ini sifatnya wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa, dan ketika kalian nanti misalnya tidak bisa mengikuti kegiatan ini, maka yang harus izin adalah orang tua kalian semuanya. Ya. Yang izin orang tua kalian, bukan kalian. Ya. Bisa dipahami ya? Oke. Alhamdulillah. Sekali lagi itu pengantar dari kami. Selanjutnya untuk materi kita hari ini, ya, ada manjada wajada, ada juga nanti akan disampaikan oleh saudara kita atau teman kita, yaitu Kak Putra, ya. Sudah hadir di sini Kak Putra ya? Sudah Ustadz. Sudah, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Nah, kalau Kak Putra ini bukan apa namanya? Bukan istilahnya bukan asing bagi kita. Kak Putra ini adalah alumni SDIT Al-Khawarizmi. Ya, alumni SDIT Al-Khawarizmi angkatan kedua. Seingat Ustadz dulu ada namanya Putra, ada namanya juga Putri. Nah, di angkatan ini, angkatan 2. Ya. Oke. Anak-anak sekalian, terkait dengan profil dari pemateri kita, dari Kak Putra hari ini, ya, sudah kita share sebelumnya, sudah kita share kepada kalian. Itu gambaran umum tentang profil pemateri kita hari ini, ya. Untuk lebih jelasnya nanti insya Allah beliau nanti akan menyampaikan, atau Kak Putra akan menyampaikan barangkali pengalamannya lebih daripada itu, ya. Pengalamannya lebih daripada itu, nanti bisa Kak Putra sampaikan seperti apa sih pengalaman-pengalaman berharga dari Kak Putra yang bisa ditularkan atau yang bisa diberikan kepada adik-adik kelas yang ada di Al-Khawarizmi ini, ya. Oke, itu pengantar dari saya. Selanjutnya untuk memulai acara ini, marilah kita berdoa dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk mengundang berkahnya acara kita hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Ananda Alif Rafsanjani. Pada Ananda Alif Rafsanjani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitaqwaha
إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, demikian tadi ya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh teman kita Alif Rafsanjani dari kelas 8A ya. Selanjutnya Ustadz Husnan hadir sini. Husnan? Oh, enggak ada. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Tadi sudah kita awali kegiatan kita dengan membaca Umul Kitab, Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran lagi oleh teman kita. Dan untuk selanjutnya kita langsung di kegiatan inti kita yaitu materi ya. Materi BPI, Bina Pribadi Islami, dan dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Kak Setiawan Putra atau biasa sehari-hari dipanggil Kak Putra. Assalamualaikum Kak Putra. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Sehat, alhamdulillah sehat. Ini lagi posisi di mana ini Kak Putra ini? Lagi di rumah Ustaz, di Tapis. Oh, di Tapis. Saya kira di Jogja ini. Belum balik. Ya. Kemudian Kak Putra sekarang ini sudah semester berapa Kak Putra? Ini baru naik semester 5. Naik semester 5 ya. Alhamdulillah ya. Oke, nanti Kak Putra silahkan nanti disampaikan pengalaman-pengalaman dari Kak Putra berbagi dengan adik-adik kelas yang ada di Al-Khawarizmi, di SMPT Al-Khawarizmi ya. Pengalaman-pengalamannya mudah-mudahan nanti dari pengalaman Kak Putra nanti bisa memberikan inspirasi ya buat adik-adiknya sekalian ya yang ada di Al-Khawarizmi. Oke Kak Putra, sepenuhnya waktu saya berikan kepada Kak Putra untuk menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan pengalaman-pengalaman ya, dari Kak Putra. Pada Kak Putra kami persilahkan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ustadz dan para ustadzah SMP IT Al-Khawarizmi dan juga yang saya banggakan teman-teman SMP IT Al-Khawarizmi. Ini mohon maaf suara saya udah terdengar jelas belum ya? Sudah. Sudah kan? Sudah Kak. Sudah Kak. Oke. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di tengah kondisi pandemi yang lagi ribut-ributnya, yang lagi banyak kejadian, kita masih diberikan rezeki, masih diberikan kesehatan untuk bisa bergabung dalam Zoom meeting pada hari ini. Yang kedua, salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan kerja keras usahanya kita bisa menikmati indahnya hidup sebagai Muslim di hari ini. Nah, di sini saya nanti kurang lebih akan berbagi tentang pengalaman hidup saya aja ya. Ini nanti saya share screen boleh nggak Ustaz ya? Boleh. Apa tuh? Ini akan saya share screen kan PPT saya. Nah, ini dia. Nah, ini kalau yang mau melihat CV saya, nama saya Setiawan Putra Sujana, bisa dipanggil Putra, lahir di Tenggarong 15 September 1999. Tinggalnya di kos di Catur Tunggal Sleman DIY. Saya sekarang aktif sebagai mahasiswa S1 Ilmu Komputer di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Gadjah Mada. Ini ntar mungkin teman-teman kalau yang mau lihat, ini udah kelihatan jelas nggak ya kalau ditampilin kayak gini? Bisa kebacakan ya? Ya. Bisa. Nah ini. Bisa dilihat di Academic History, saya bersekolah di SDIT Al-Khawarizmi pada tahun 2005 sampai 2011. Lalu lanjut ke MTS Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2011 sampai 2014.
lalu ke MA Mualimin lanjut SMA-nya sampai dari 2014 sampai 2018. 4 tahun saya SMA. Diselingi waktu itu saya sekolah di Licei Cartesio Trigiano Bari, Italia, 2016 sampai 2017. Gitu. Jadi saya SMA-nya 4 tahun. Ini kalau bisa dilihat experience dan awards yang saya terima. Sekarang saya sedang aktif di Ketua Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari tahun 2019 sampai sekarang. Terus saya juga pernah mengikuti Student Exchange to Italy, program dari AFS tahun 2016 sampai 2017. Lalu saya sekarang menjadi seorang penerima beasiswa dari CSR Pasir dari 2019 sampai sekarang. Saya staf bidang advokasi dari pimpinan pusat mahasiswa informatika, terus juga ketua bidang aksi kajian strategis mahasiswa informatika SDIY. Terus pernah juga menjabat sebagai staf kajian strategis BEM FMIPA UGM. Terus anggota data science mahasiswa ahli teknologi informasi UGM. Terus anggota bidang riset Lembaga Riset Pengembangan Sumber Daya Insani PPIPM, pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Terus saya juga volunteer di Bina Antar Budaya yang mengurusi pertukaran pelajar. Saya pernah menjadi peserta Olimpiade Sains Nasional OSN bidang komputer tahun 2016. Terus juga pernah meraih medali perak pada kompetisi sains madrasah KSM DIY bidang matematika tahun 2016 kayak gitu. Itu juga saya tampilkan minat dan apa yang saya bisa. Mungkin kita lanjut aja dulu. Di sini saya kurang lebih berbagi pengalaman aja. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang terinspirasi, mungkin pengen timeline hidupnya mirip-mirip atau melebihi dari saya. Semoga bisa menginspirasi apa yang menjadi kehidupan saya. Nah, ini kesibukan saya sekarang kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 organisasi dan kuliah yang sekarang saya sedang sibuki. Ada ini, LAPSI yang paling pojok kiri atas itu adalah lembaga riset. Jadi tugasnya saya di sana sebagai kaderisasi bagian ini. Riset, membuat penelitian-penelitian tentang pelajar, tentang Muhammadiyah dan lain sebagainya. Terus yang sebelah kiri ada lambang perisai ini IPM. Itu saya sekarang menjadi ketua bagian ilmu pengetahuan dari pelajar-pelajar Muhammadiyah se-Kota Yogyakarta. Terus di sini ada AFS dan Bina Antar Budaya. Saya sekarang aktif mengurusi pertukaran pelajar juga. Jadi teman-teman yang mendaftar pertukaran pelajar, saya juga ikut volunteer mengurusi. Terus ini ada perhimpunan yang di tengah warna bulat ini, Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional. Terus di bawah sini ada lambang UGM karena saya kuliah di UGM. Lalu di sebelah kanan ada OMAH TI, Organisasi Mahasiswa Ahli TI, kayak gitu. Nah, selanjutnya bisa dilihat bahwa dulunya saya sama seperti teman-teman. Ini, Ini foto sekitar tahun 2000 berapa ini ya? Kelas 4, 5 SD. Mungkin sekitar tahun 2009 kali ya. Ini dulu SDIT masih pembangunan. Sekarang udah nggak gini kan ya? Sekarang udah bawahnya sudah dikasih paving. Terus masjidnya sudah bagus. Iya, yang sebelah kiri. Itu sebelah kanan dilihat masih ada kayu-kayu pembangunan. Di belakang dulu kantin. Dulu awal-awal saya masuk malah di depan bangunan ini itu dulunya rawa kayak gitu. Jadi memang dari awal banget SDIT dulu ada pohon durian besar di depan kayak gitu. Terus yang di bawah itu adalah foto ketika kita lagi ada main-main ke Masjid Agung. Sebelah kanannya adalah foto saya waktu kelas 5 SD tahun 2010 waktu OSN Provinsi kayak gitu. Nah, jadi intinya yang mau saya kasih tahu bahwa saya dulu juga seperti teman-teman, dulu saya di SDIT, kalau teman-teman mungkin di SMP IT ya. Tapi sama, kita dari Kabupaten Pasir yang ya sesederhana ini gitu, Kabupaten Pasir. Dan kita lihat bahwa ini timeline hidup saya yang
mulai ada perkembangan itu mulai dari tahun 2016 kayak gitu. Nah, saya lihat di sebelah kiri ini adalah saya ketika mengikuti Olimpiade Sains Nasional bidang komputer itu waktu itu tahun 2016 di Palembang. Waktu itu saya berhasil lolos dari DIY yang DIY itu persaingannya susah dan ketat sekali kayak gitu. Jadi SMA di sana banyak sekali SMA yang fokus di bidang olimpiade kayak gitu, dan alhamdulillah waktu itu saya beruntung bisa lolos walaupun pada akhirnya di nasional tidak bisa maksimal, belum dapat medali, peringkat 50 dari 80. Ya tidak bagus dan juga nggak jelek lah, alhamdulillah. Nah, jadi setelah OSN ini 2016 di Palembang, saya pulang lagi ke Jogja. Habis itu saya berangkat ke Malaysia waktu bulan puasa tahun 2016. Waktu itu ada program namanya Mubalik Hijrah. Jadi teman-teman yang berhasil diseleksi dari sekolah saya, Madrasah Mualimin waktu itu, dikirimkan ke Malaysia untuk menjadi volunteer di masjid, di panti asuhan untuk mengisi kegiatan Ramadan. Biasanya kayak imam taraweh, mengisi kultum, dan segala macam yang isi TPA, kayak gitu-gitu. Nah, jadi selama 20-an hari, saya bulan puasa 2016 itu pergi ke sebuah panti asuhan putra-putri Kelantan, kalau nggak salah namanya, di Malaysia. Waktu itu dari sekolah saya ada sekitar belasan anak yang ditempatkan di panti asuhan ini ada 2 orang. Gitu. Nah, itu pengalaman pertama banget saya keluar negeri, alhamdulillah. Nah, dan alhamdulillahnya lagi, paspor saya tidak sia-sia cuman terisi dengan 1 cap aja. Nah, selanjutnya pada 2016, saya alhamdulillah keterima juga di salah satu program student exchange, pertukaran pelajar itu tepatnya. Nah, jadi ini adalah momen ketika kita 144 orang dari, saya nggak tahu ya berapa ribu ya. Yang jelas kalau Jogja aja pendaftarnya sudah 1.000 lebih. Jakarta saya kurang tahu berapa ribu. Yang jelas pada akhir dari ribuan pendaftar akhirnya terpilih 144 siswa SMA yang diberangkatkan ke luar negeri. Ini kita waktu itu sedang mengadakan teater kayak gitu, perpisahan. Saya yang di foto sebelah kiri ini ada menggunakan baju hitam. Kalau teman bisa lihat, lagi pakai baju adat Kalimantan Timur kayak gitu. Nah, dari 144 orang ini 80 dikirimkan ke Amerika, sisanya macam-macam tuh. Ada 14 ke Italia, ada 2 ke Jepang, ada 2 ke Jerman, ada mana lagi tuh? Ada 4 ke Belanda, 4 ke Belgia, dan segala macamnya. Kayak gitu. Nah, jadi ini saya berangkat waktu naik kelas 3 SMA. Jadi ceritanya saya cuti setahun, makanya kenapa saya SMA-nya 4 tahun. Nah, selanjutnya adalah foto. Nah, yang sebelah kiri ini adalah keluarga angkat saya. Nah, jadi ketika berangkat ke Italia waktu itu, tahun 2016, kita itu ditempatkan di keluarga-keluarga angkat di sana. Nah, ini keluarga saya, yang sebelah paling kiri, bapak saya namanya Papa Bruno. Sebelah kiri saya itu ada Mirko, saudara saya 1 tahun lebih muda. Dan sebelah paling pojok kiri itu ada Mama Grazia. Itu keluarga yang menemani saya selama 10 bulan di Italia gitu. Sebelah kanan foto ini adalah waktu saya lagi bareng teman-teman Indonesia, kita lagi kumpul bareng pergi ke Verona, dekatnya Venezia. Ada yang pernah dengar Venezia mungkin? Valencia. Bukan Valencia. Kalau Valencia itu di Spanyol. Venezia, Venice. Yang ada sungai-sungai, yang ada kapal-kapal kayak gitu. Nah, gitu. Ini tahun 2017 akhirnya saya bisa pertama kali melihat salju. Ini waktu itu saya di sana alhamdulillah aktif dalam ini pramuka. Waktu itu kita sedang mengadakan camping gitu, tapi campingnya waktu itu musim salju. Bisa dilihat waktu itu saljunya sangat tebal ya, dan saya cuma menggunakan celana pendek karena memang seragamnya seperti itu. Waktu itu suhunya sampai -11 derajat Celcius.
Jadi yang biasanya kalau di Indonesia sekitar berapa ya? 28, 30, 32 derajat Celcius. Waktu itu di Italia bisa sampai minus 11 derajat Celcius. Belum lagi teman-teman saya yang di Finlandia ada yang sampai minus 30, yang di Rusia minus 40, dan lain sebagainya. Ini yang di sebelah kanan bawah adalah foto dari ini seluruh anak pertukaran pelajar seprovinsi. Jadi di sana kan di Italia juga ada provinsi-provinsinya. Nah, satu provinsi saya itu macam-macam. Itu yang sebelah kiri ada saya megang bendera Indonesia, ada yang megang bendera Meksiko, Portugal, Venezuela, Thailand, dan lain sebagainya, Argentina, kayak gitu-gitu. Nah, jadi ini adalah momen ketika kita kumpul bareng satu provinsi, terus main-main, belajar, dikasih materi-materi tentang manajemen ekspektasi, bagaimana caranya mempresentasikan negara, seberapa paham kita dengan negara kita, terus bagaimana menghadapi orang asing, dan lain sebagainya. Nah, lanjut, itulah pengalaman saya di AFS. Sepulang AFS tahun 2017, tahun 2018-nya saya alhamdulillah aktif di IPM. Saya waktu itu menjadi anggota pengkajian ilmu pengetahuan, jadi yang mengurusi tentang ilmu pengetahuan dari anak-anak pelajar-pelajar Muhammadiyah se-Kota Yogyakarta. Yang sebelah kanan bawah ini adalah saya ketika pertama kali masuk UGM, itu saya alhamdulillah keterima setelah seleksi yang lumayan ketat juga, keterima di anggota data science, jadi salah satu bidang penelitian di ilmu komputer kayak gitu. Ini tim saya ada 4 orang. Ini tahun 2018 setelah saya berhasil masuk ke UGM. Dan oh iya, BTW by the way masuk ke UGM ini adalah sebuah prestasi yang menurut saya ya sangat besar karena perjuangannya itu susah banget. Di saat teman-teman saya mungkin ada yang bermain, ada yang sibuk ke warnet, buka Twitter, main Instagram. Saya waktu itu beneran meluangkan waktu saya setiap hari, setiap sore itu pasti belajar. Karena memang target saya waktu itu harus ke UGM. Karena teman-teman saya yang tahun kemarin udah lulus, teman-teman Olimpiade itu masuk ke kampus yang lumayan, kampus negeri yang lumayan, ilmu komputernya lumayan bagus, dan saya juga termotivasi untuk masuk UGM juga karena itu. Dan ini adalah hasil perjuangan saya selama 1 tahun belajar les setiap sore kayak gitu. Alhamdulillah bisa masuk UGM. Tahun 2019 saya momen besarnya adalah pada ini bulan September. Bisa dilihat itu ada sertifikatnya. Waktu saya terpilih menjadi Coordinator of Accommodation, Transportation, and Logistics. Jadi ini adalah namanya event GCW, Global Citizenship Workshop. Jadi adalah workshop yang diadakan internasional dan tempatnya terpilih waktu itu di Indonesia gitu. Nah, jadi dari belasan negara, banyak nih orang segini dari belasan negara datang ke Indonesia untuk mengikuti seminar, workshop. Alhamdulillah saya dipilih sebagai panitia dan ditempatkan di koordinator. Kalau kita ngomongnya Akper Trans, akomodasi, perlengkapan, dan transportasi. Ini waktu itu sekitar 7 hari yang paling berat dalam hidup saya karena tidur cuma berapa jam, terus harus bolak-balik bandara, menjemput peserta, harus mempersiapkan akomodasi, perlengkapan, semuanya. Dan ini tapi sangat berkesan karena mengurus event internasional sebesar ini, alhamdulillah pernah menjadi titik dalam hidup saya. Nah, terus tahun 2020, tahun ini, saya fokusnya kepada kuliah yang pertama, terus yang kedua yang sebelah kiri ini adalah ada 3 murid. Di situ saya dipercayakan oleh sekolah saya untuk membimbing adik-adik SMA di sana untuk mempersiapkan diri ke OSN komputer. Nah, itu mereka sedang mempersiapkan OSN komputer kayak gitu. Sebelah kanan bawah ini adalah rapat kerja dari Lembaga Riset dan Pengembangan Sumber Daya Insani Pimpinan Pusat IPM kayak gitu. Nah, terus di tahun 2019 ini juga saya mulai memfokuskan diri dan mempelajari banyak tentang ilmu persahaman, tentang obligasi, tentang seperti itulah. Jadi lumayan untuk
menambah ilmu dan mencari duit. Tahun 2021 masih belum tahu nih apa yang bakalan saya lakukan, tapi yang jelas saya berusaha untuk mencetak timeline dan mencapai titik-titik yang bisa saya banggakan di tahun depan juga. Nah, mungkin kurang lebih itu ya apa yang timeline kehidupan saya, apa saja yang terjadi dari kehidupan saya semenjak saya lulus SDIT sampai tahun ini. Nah, terus pertanyaannya adalah timeline teman-teman seperti apa? Teman-teman kira-kira besok setelah lulus SMP IT ini mau ngapain? Bahkan sekarang nih teman-teman di SMP IT, apa yang bisa teman-teman banggakan kepada orang tua, kepada teman-teman di sekitar, apa yang teman-teman pengen lakukan, apa yang pengen teman-teman achieve, apa yang pengen teman-teman capai. Nah, itu menjadi pertanyaan masing-masing. Nah, terus gimana caranya untuk mencari timeline masing-masing teman-teman ini? Yaitu adalah cari minat. Teman-teman ini sukanya apa gitu. Karena saya sejak SMP sudah tahu bahwa saya itu suka matematika. Yang pertama. Terus yang kedua, saya sejak SMP sudah tahu kalau saya itu suka mengurus sosial media. Terus yang ketiga, saya itu sudah tahu bahwa saya itu suka tentang literatur, tentang kepenulisan, tentang kata-kata, tentang bahasa kayak gitu. Nah, pada akhirnya ini adalah minat dan spesialisasi yang udah saya dalami selama ini. Yang pertama ada big data. Big data ini mengurus tentang sesuai judulnya ya, big data, data dalam jumlah yang besar kayak gitu. Terus copywriting. Copywriting ini kurang lebih seperti ini, admin sosial media yang bisa menulis kalimat-kalimat pendek yang persuasif, kalimat pendek, judul-judul yang clickbait yang bisa mengajak pembaca untuk mengikuti kita. Terus yang ketiga ada data mining. Data mining ini bagaimana bagaimana saya bisa mengolah data kayak gitu. Terus yang keempat ada database. Database ini tentang bagaimana pengaturan data di sekolah, tentang pengaturan data siswa, tentang data perpustakaan dan lain sebagainya. Kelima, literatur. Saya dulu waktu SMP suka banget yang namanya baca novel Terelie. Terus sekarang saya juga sudah mengumpulkan banyak buku di kos-kosan saya. Rencana besar kehidupan saya bahwa nanti ketika saya sudah dewasa, sudah menikah, bahwa saya tuh pengen banget punya yang namanya perpustakaan pribadi. Karena kelihatan keren aja gitu ketika punya perpustakaan dan buku-bukunya sudah kita baca semua. Yang keenam, minat saya adalah Neuro-Linguistic Programming. Ini adalah bagaimana, ini mirip-mirip dengan sentimen analisis, bagaimana kita bisa memprediksi sebuah kalimat. Kalau teman-teman tahu Google Assistant, ada tahu Google Assistant atau Alexa atau Siri. Nah, itu adalah implementasi dari sentimen analisis, bagaimana seseorang itu bisa memprogram komputer untuk memahami manusia. Jadi ketika misalkan saya curhat ke Google Assistant hari ini saya lelah banget bla bla bla. Google Assistant akan memahami bahwa pemilik ini yang ngomong ini sedang lelah, sedang negatif moodnya seperti itu. Nah, itu adalah sentimen analisis. Yang ke-8 ada social media management, karena saya juga memegang beberapa sosmed dari akun organisasi. Terus yang terakhir ada stock trading. Saya sekarang lumayan mulai mendalami tentang persahaman, tentang obligasi, tentang pasar uang dan lain sebagainya. Nah, terus teman-teman mulai sekarang juga harus cari tahu teman-teman ini sukanya apa. Kalau saya dulu dari SMP, dari SD bahkan, saya juga dulu udah suka matematika, suka tentang logika. Mungkin ada teman-teman yang suka olahraga. Ada juga alumni SDIT yang sekarang kuliahnya tentang olahraga, tentang kayak gitu. Jadi mulai sekarang udah tahu nih teman-teman besok kira-kira mau apa. Mungkin belum spesifik banget bahwa saya pengen jadi dokter mata atau mungkin dokter janin gitu. Mungkin belum terlalu spesifik, tapi teman-teman udah tahu sukanya apa ini. Mulai dari sekarang bahwa saya sudah suka biologi, ada yang suka mungkin kimianya, ada yang suka fisika, itu udah harus dicari tahu mulai sekarang. Dan nggak melulu soal pelajaran sekolah ya. Mungkin teman-teman ada juga yang suka
dengan perkembangan sosial media, ada juga yang suka tentang olahraga. Nah, itu masing-masing udah harus tahu minat masing-masing kayak gitu. Itu sih. Nah, ini adalah salah satu quotes yang paling membuat saya bangun dari rasa malas, karena setiap dari kita udah ini ya, nggak bisa dinafikan bahwa setiap orang tuh pasti punya sisi malas. Tapi ketika ngelihat quotes ini itu membuat saya bangun kembali. Ini dari bahasa Italia yang paling atas. Più strada fai, più fossi prendi. Ma se resti a casa, sai quanti tramonti perdi. Itu bahasa Inggrisnya, more road you take, more you get. But if you stay at home, do you know how many sunsets that you lose? Ada yang bisa mengartikan nggak nih? Coba mungkin yang tahu artinya bisa unmute, ngomong apa diartikan ini. Teman-teman SMP IT. Apa artinya dari bahasa Inggris ini? More road you take. Semakin banyak jalan yang kau ambil, semakin banyak yang kau dapat. Tapi jika kamu selalu berada di rumah, kamu tidak tahu berapa banyak hari-hari atau waktu yang kamu tinggalkan. Oke, ada yang tahu? Ada yang tahu maksudnya nggak itu kenapa? Apa ini maksudnya? Pelajaran yang bisa diambil apa dari kalimat ini? Goreng. Apa jawabannya, Rip? Semakin banyak jalan yang kamu ambil. Itu nggak boleh diam diri aja, harus berusaha gitu buat dapetin sesuatu yang diinginkan gitu. Bisa, betul. Nah, jadi maksudnya semakin banyak jalan yang kamu ambil, semakin banyak yang kamu dapat, itu adalah ya jadi kita tuh harus mencoba sebanyak mungkin kemungkinan yang ada gitu. Misalkan ada kesempatan untuk mengikuti Olimpiade, ditawarin sama Ustazah, ikut. Ada ditawarin kesempatan untuk jadi membaca Al-Quran kayak tadi. Ambil aja gitu. Nah, itu adalah kesempatan-kesempatan yang teman-teman bisa udah dikasih ke teman-teman dan akan menambah pengalaman gitu. Jadi semakin teman-teman produktif, semakin banyak yang teman-teman dapat gitu. Tapi kalau teman-teman cuma diem aja, disuruh untuk ngaji di forum baca Quran nggak mau, disuruh untuk ikut lomba ini nggak mau, disuruh untuk belajar ini nggak mau. Nah, yang teman-teman dapat itu apa kayak gitu. Nah, intinya semakin banyak kesempatan yang teman-teman ambil, maka teman-teman tuh beruntung kayak gitu. Sedangkan teman-teman yang cuma diem-diem aja, itu kehilangan banyak banget kesempatan kayak gitu. Dan nanti ketika umur teman-teman bertambah, makin menyesal gitu. Oh, kenapa dulu nggak dapat pengalaman Olimpiade? Kenapa dulu nggak ikut daftar pertukaran pelajar? Kenapa dulu nggak ikut lomba ini? Kenapa nggak ini, nggak itu kayak gitu. Intinya harus selalu produktif dan mengambil sebanyak mungkin kesempatan. Mungkin kurang lebih itu aja ya kalau sesi berbagi pengalaman dari saya. Mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan pertanyaan atau sebagainya. Mungkin saya persilahkan atau gimana Ustadz, baiknya Ustadz untuk sesi tanya jawabnya. Oke, Mas Putra. Bisa ya untuk sesi tanya, pengalamannya luar biasa sekali ya. Ini untuk materi cukup nih Ustadz ya. Iya, Kak Putra ya. Pengalamannya. Nanti kita sharing dulu dengan adik-adik yang lain ya. Adik-adik sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Kak Putra tentang pengalaman-pengalaman hidupnya ya. Ternyata kuncinya ada di timeline-nya ya, ya. Iya, ada perencanaan dan perencanaan itu kalau Kak Putra tadi terstruktur sekali, sehingga dengan terstruktur itulah kesuksesan itu hadir di kehidupan Kak Putra. Ya. Oke, adik-adik sekalian, barangkali dari yang sudah disampaikan Kak Putra tadi ada sesuatu atau hal yang masih belum dipahami atau ingin bertanya, bagaimana sih Kak Putra? Saya juga pengen seperti Kak Putra, bagaimana trik-triknya atau tips-tipsnya seperti apa, bisa ya. Silakan pada adik-adik sekalian, pada anak-anak sekalian yang ingin bertanya langsung dengan Kak Putra
di kesempatan ini kami persilahkan ya. Bentar dulu ya. Nanti kalau bertanya silahkan sebutkan nama, kemudian dari kelas berapa, baru ajukan pertanyaannya. Oke, silahkan boleh dihidupkan, yang mau bertanya boleh dihidupkan mikrofonnya ya. Yang tidak bertanya, yang tidak berkepentingan silahkan dimatikan. Rasya mau bertanya silahkan. Mana Hanif? Ya. Gimana? Ayo, Pertanyaannya yang jelas ya. Oke. Rasya kah? Bukan saya, Siapa bukan yang saya. bertanya silahkan. Ustaz. Ini pengalaman yang sangat berharga ya. Ketika nanti Kak Putra sudah selesai dari Zoom ini, nanti kalian agak susah untuk bertanya ya. Nanti tapi ini kesempatan bagi kalian untuk bertanya ya. Ini pengalamannya luar biasa sekali dari Kak Putra ini. Kalau tidak ditanyakan misalnya pengalaman-pengalaman tadi yang sudah disampaikan, kalian ingin terinspirasi seperti Kak Putra, silahkan nanya langsung kepada Kak Putranya. Ya, mungkin tadi karena oh ya, silakan. Ya, silakan siapa? Dengan siapa? Saya Yuti Aska dari 9B2. Oke, silakan Kak Yuti. Oke. Tentang cara mendapatkan host family di luar negeri. Apakah kita harus mencari sendiri host family ini, atau ada memang keluarga yang sudah dipersiapkan atau bersedia untuk menerima pelajar atau mahasiswa asing oleh suatu lembaga atau kampus tertentu? Itu aja, Kak. Kerennya kampung. Oke, yang tidak berkepentingan silakan dimatikan ya mikrofonnya ya, Damar. Oke, yang lainnya silakan dimatikan. Oke, Kak Putra, silakan dijawab pertanyaan dari Ananda Yuti tadi dari kelas 9. Iya. Mungkin tadi saya ini ya belum menjelaskan bagaimana rincinya saya kok bisa keterima pertukaran pelajar, terus sampai berangkat, sampai pulang gitu gimana ceritanya. Mungkin saya akan secara lumayan ringkas menjelaskan dari awal kenapa saya bisa keterima pertukaran pelajar kali ya, biar nanti langsung terjawab semua juga. Jadi pada tahun 2015 itu saya dan teman-teman saya menemukan informasi bahwa ada pertukaran pelajar kayak gitu. Diadakan oleh AFS, dikelola Bina Antar Budaya ceritanya. Nah, waktu itu akhirnya kita semua daftar, ada beberapa tahap yang harus dilewati, lumayan banyak. Pada akhirnya waktu itu dari Jogja ada sekitar 1000-an orang yang mendaftar. Tahap pertama waktu itu, sebelum tahap pertama bahkan kita sudah harus mengumpulkan rapot, mengumpulkan berkas-berkas. Udah pokoknya pendaftarannya sudah lumayan ribet kayak gitu. Nah, setelah hasilnya itu diverifikasi, data dirinya benar, kita lanjut ke tahap pertama. Itu adalah tahap tertulis. Kita diminta untuk menuliskan esai, menjawab pertanyaan ilmu pengetahuan dan sama soal-soal bahasa Inggris kayak gitu. Nah, setelah tahap pertama dari 1000-an orang ada sekitar 90 kalau nggak salah yang lolos ke tahap 2. Tahap 2 ini adalah wawancara. Wawancara ada wawancara bahasa Indonesia, wawancara kepribadian, dan wawancara bahasa Inggris. Dari 90 yang lolos dari tahap wawancara ada sekitar 30 orang masuk ke tahap 3. Tahap ketiga adalah dinamika kelompok. Ini kita ada simulasi bagaimana kita menjadi siswa di negeri asing, bagaimana simulasi kita bertemu dengan orang-orang yang nggak dikenal, berbeda budaya kayak gitu. Dan akhirnya dari chapter Jogja waktu itu lulus sekitar berapa ya, 8 atau 9 orang kalau nggak salah. Nah, setelah tahap ketiga ini ada yang namanya pemberkasan internasional dan pemberkasan internasional. Jadi di situ kita diminta untuk ngelengkapin berkas selengkap-lengkapnya. Itu bisa kalau ditumpuk mungkin sekitar 50 halaman lebih berkas gitu. Kita harus suntik vaksin ke rumah sakit, harus surat rekomendasi dari A, harus bikin esai, bikin surat ke host family, bikin biodata diri. Jadi kita ceritanya disuruh untuk mempromosikan diri kita kepada keluarga-keluarga yang sudah volunteering dan pengen menampung gitu. Nah, jadi di luar negeri itu sistemnya adalah keluarga itu bisa mendaftarkan diri ke AFS. Misalkan mereka datang ke AFS lalu bilang bahwa keluarga saya ini pengen menampung nih
pengen menampung siswa pertukaran pelajar kayak gitu. Nah, setelah mereka lolos seleksi juga, mereka nanti akan memilih biodata yang telah disampaikan. Misalkan satu keluarga dikasih 10 biodata. Ini ada si Putra dari Indonesia, ada si B dari Jepang, ada si C dari Amerika, si D dari Belanda. Kamu pilih yang mana kayak gitu. Nah, pada akhirnya waktu itu biodata saya dipilih oleh keluarga dari Italia. Jadi waktu itu emang kita ditugaskan untuk membuat biodata diri semenarik mungkin, selengkap mungkin, supaya bisa menarik host family untuk pengen nih nge-host kita sebagai anak angkatnya kayak gitu. Jadi ini seperti itu. Pemberkasannya itu yang lumayan ribet sih. Jadi seleksinya di tahun 2015, saya baru dapat host family itu tahun 2016 pertengahan. Jadi sekitar 6 bulanan lebih untuk pengumuman host family ini kayak gitu. Gitu sih proses kenapa saya bisa terpilih menjadi ini salah satu pertukaran pelajar ke Italia gitu. Mungkin teman-teman yang lain kalau tadi saya mungkin presentasinya kurang detail, ada yang pengen ditanyakan, bisa tanyakan lagi ya. Mungkin itu ya pertanyaannya yang bisa saya jawab dari siapa tadi? Yuti Aska dari 9 B. Iya, gitu mungkin. Jadi ini Kak Putra, terkait dengan persiapan misalnya kalau kita pertukaran pelajaran dan sebagainya itu kan harus ada beberapa hal, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Persiapan seperti apa sih yang harus anak-anak atau ya anak-anak SMBT misalnya nanti ke depannya seperti apa? Misalnya persiapan seperti apa yang harus mereka lakukan itu? Oh iya, seperti betul. Itu, kan? Ya itu betul juga. Jadi nanti teman-teman ini rata-rata masih kelas 8 sama 9 ya? Atau ada yang kelas 7 juga? Nanti biasanya pertukaran pelajar ini seleksinya waktu teman-teman kelas 1 SMA. Jadi masih ada beberapa tahun lagi untuk mempersiapkan diri. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, ada yang benar-benar penting, fundamental, dan ada yang cuman sebagai nilai tambahan aja. Yang dari nilai tambahan aja ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan teman-teman. Seenggaknya teman-teman itu tahu apa yang terjadi di luar negeri, apa isu-isu terkini gitu. Misalkan negara ini menggunakan bahasa apa itu Eropa, negara apa aja di Eropa, terus Indonesia itu tergabung dalam ASEAN, ASEAN itu apa. Mungkin ilmu pengetahuan ini nanti akan bersifat nilai tambahan. Terus yang kedua, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini cukup sekedar tambahan. Jadi teman-teman asal bisa ngomong, asal bisa paham, dan asal bisa pede aja untuk bisa berbicara dengan bahasa asing itu udah cukup sebenarnya. Nilai tambahan lagi adalah ketika teman-teman sudah lancar berbahasa Inggris. Lalu yang ketiga, apa lagi ya? Seperti itu yang nilai tambahan. Nah, yang penting ini, yang paling penting kan saya juga volunteer nih di Bina Antar Budaya. Nah, setelah saya mengikuti proses seleksi, ternyata yang paling penting itu bukan nilai rapor teman-teman, bukan seleksi ilmu pengetahuan teman-teman, bukan bahasa Inggris teman-teman, tapi yang paling penting adalah wawancara kepribadian. Kayak gitu. Jadi yang paling dicari itu adalah teman-teman yang bisa merepresentasikan negaranya, mempresentasikan Indonesia. Teman-teman yang punya pribadi yang baik, yang bisa toleransi terhadap perbedaan budaya, yang bisa punya sikap yang baik ketika di luar negeri, yang bisa pokoknya intinya merepresentasikan Indonesia, mencontohkan bahwa ini loh Indonesia yang baik itu seperti ini kayak gitu. Punya kemauan untuk belajar, punya sifat yang rajin dan ramah. Intinya itu yang paling penting adalah kepribadian yang diketahui dari wawancara. Jadi mulai sekarang teman-teman coba diri untuk mencari tahu nih sebenarnya menjadi seseorang yang baik itu harus seperti apa, bagaimana etika ketika kita bertemu dengan guru, bagaimana etika kita ketika bertemu dengan teman-teman, bagaimana sikap kita. Nah, sebenarnya yang paling penting tuh itu dalam proses seleksi pertukaran pelajar. Kalau dari yang saya alami dan yang saya lihat, karena saya juga melihat bagaimana proses seleksinya ya. Yang pertama adalah wawancara dan yang kedua adalah esai. Esai ini teman-teman nanti dari tahun ke tahun berbeda ya soalnya.
Kalau tahun saya dikasih soalnya adalah ada 2 soal. Yang pertama adalah tuliskan 5 kesalahan terbesar dalam kehidupan kamu. Soal yang kedua adalah tuliskan kalau tahun saya itu tuliskan 3 keadaan di mana kamu tidak suka dengan partner dan bagaimana cara kamu mengatasinya. Nah, jadi soalnya sesimpel itu. Tuliskan 5 kesalahan terbesar dalam hidup kamu. Tapi itu dibentuk dalam sebuah esai dengan tulisan yang terstruktur, rapi, dengan argumen-argumen yang tepat. Nah, dari situ ntar teman-teman bakalan dinilai bagaimana teman-teman itu bisa memahami diri sendiri. Teman-teman tuh tahu bahwa teman-teman ini punya kelebihan apa, punya kekurangan apa, kayak gitu-gitu. Nah, jadi selain yang paling penting adalah wawancara, yang kedua adalah esai. Bagaimana cara kita bisa menguasai wawancara esai? Caranya adalah memahami diri sendiri. Teman-teman harus tahu teman-teman ini sukanya apa, bagaimana seharusnya yang baik ketika bertemu dengan siapapun itu orang di luar. Teman-teman ini punya kelemahan apa? Teman-teman ini belajar enggak dari kesalahan-kesalahan sebelumnya teman-teman gitu. Jadi intinya teman-teman harus paham sama diri teman-teman masing-masing. Caranya adalah berpikir. Ketika teman-teman misalkan dapat ranking 20 dari 25 siswa, atau mungkin teman-teman terlambat berangkat ke sekolah, harus berpikir apa yang salah, bagaimana cara memperbaikinya, gimana caranya biar nggak telat lagi ke sekolah, gimana caranya biar nggak dimarahin guru lagi, kayak gitu-gitu. Intinya gitu sih, teman-teman harus paham sama diri teman-teman. Yang paling penting itu sebenarnya dari proses seleksi pertukaran pelajar, kayak gitu. Gitu. Oke, Kak Putra ya. Ananda Yuti tadi, Yuti yang sudah bertanya ya terkait dengan apa itu jika berminat dari teman-teman sekalian, dari anak-anak sekalian luar negeri, itulah persiapan-persiapan yang harus kalian lakukan ya. Di antaranya yang sudah disebutkan tadi oleh Kak Putra ya, terkait dengan bahasa Inggrisnya harus dilancarkan dulu, kemudian menguasai daripada wawasan kebangsaan atau wawasan kenegaraan dari kita. Apa sih karakteristik dari bangsa Indonesia itu seperti apa, itu harus dikuasai Kak Putra ya. Betul. Kemudian tentunya juga esai atau soal esai ya, yang sudah disebutkan tadi. Nah, jika yang benar-benar ingin serius, ingin misalnya melakukan pertukaran pelajar untuk di SMA dan seterusnya, silahkan nanti ya, itu yang harus jadi modal utama yang sudah disampaikan tadi Kak Putra ya. Bisa dipahami ya teman-teman sekalian ya. Oke. Kemudian anak-anak sekalian, ada yang bertanya lagi, satu penanya lagi? Itu di kolom chat kayaknya ada yang mau tanya Ustadz. Ya. Di kolom chat Naswa Alodia dan Yuliana Janah mau bertanya. Oh, Yuliana Janah ya. Sini. Oke, silakan Yuliana Janah. Oke, silakan sebutkan nama untuk Yulia Janah ya. Dan Nabil Pasa ya. Nabil Pasa gini. Silakan Nabil Pasa. Oke, siapa yang ingin bertanya lagi? Ini bentar, saya full dulu ya. Ini belum full ini namanya. Bentar lu Kak Putra. Ya, Ustaz. Ada anunya. Oke. Tidak bisa full ini. Bentar dulu ya, saya atur dulu ya. Oke, ada yang bertanya lagi? M. Fadilah, silahkan. Itu ada tuh. Nah, silahkan, sebutkan nama, kemudian kelasnya. Itu Ustaz, tadi nanya Ustaz di chat. Ya, silahkan. Di UGM ada jurusan seni budaya. Di UGM ada jurusan seni budaya Kakak. Itu dari Naswa Alodia.
Eh, Kalau seni budaya saya kurang tahu, tapi di UGM itu ada Fakultas Ilmu Budaya kalau nggak salah, FIB. Nanti teman-teman bisa cek aja langsung harusnya di internet sudah lengkap jurusan apa aja yang ada, fakultas yang ada apa aja kayak gitu. Ntar awas deh, Mas. Oke, itu dari Naswa Lodia ya, yang sekarang sudah kelas 2 SMP, bisa dipersiapkan misalnya nanti mau setelah lulus SMA mau ke seni budaya ya, silahkan. Oke, dari teman-teman yang lainnya, silahkan. Atau ustazahnya, atau ustazahnya mau bertanya dengan Kak Putra. Oke, ini kesempatan yang sangat berharga sekali bagi kalian. Kemudian ada siapa lagi? Ada yang nanya ini, ada jurusan animasi enggak? Wah, animasi itu jurusan Kak Putra kayaknya. Kalau animasi di UGM itu nggak ada spesifiknya ya. Kalau animasi itu biasanya kalau orang-orang Jogja biasa lebih memilih ke MMTC, Multimedia School apa gitu kalau nggak salah. Terus ada juga ISI, Institut Seni Budaya Indonesia. Jadi kayaknya kalau kayak gitu bukan spesifik ke UGM. Cuma kalau di ilmu komputer itu juga ada yang mempelajari animasi, ada juga, cuman bukan poin utamanya kayak gitu. Itu bagian aja Kak ya? Bagian aja. Dari Oke. Siapa nih? Hisham, ada rekomendasi sekolah buat kita Kakak? Wah, ya rekomendasi. Enggak bisa itu. Tanyakan ke Ustadz Imam Hidayat aja mungkin. Oke. Oke, anak-anak sekalian, ada yang nanya lagi nih? Kesempatan masih ada waktu. Itu lah. Masih ada waktu untuk sebelum kita closing statement nanti ya. Alah. Oke, silahkan. Tasya, ada kelas A. Tasya tuh mau nanya Ustadz, cuma malu. Lah kamu. Silakan Rasya. Enggak Ustadz, saya cuma kamu aja kan. Ngomong aja, santuy aja kita sini. Ada ya. Ada lagi Ustadz di kolom chat Ustadz. Mungkin adik-adiknya malu. Okay. Jadi di kolom siapa chat itu namanya? Chelsea kah? Ya. Chelsea. Hujan mau ngaji. Ini Kak, ada pertanyaan dari Putra. Tips supaya keterima di UGM seperti apa? Tipsnya. Dari tadi sudah disampaikan sih sebenarnya, cuman barangkali bisa diulang kembali Kak. Hujan mau ngaji. Tips supaya keterima di UGM seperti apa langkahnya? Silakan. Jadi kan cara masuk ke UGM itu nggak begitu banyak. Intinya itu ada SNM, SBM, ujian masuk, sama jalur berprestasi. Nah, dari SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri ini itu nggak ada seleksinya, tidak lain tidak bukan adalah mengerjakan soal. Jadi tipsnya ya cuma satu, belajar, itu aja sebenarnya. Kalau untuk masuk UGM lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, dan ujian masuk. Karena ujiannya cuma mengerjakan soal, ya solusinya adalah belajar kayak gitu. Dan teman-teman perlu tahu bahwa di luar sana, di Jawa, di Jogja, di Jakarta, di Surabaya, itu di Bandung, itu orang-orang siswa-siswa di sana tuh niat belajarnya sungguh-sungguh luar biasa kayak gitu. Bahkan saking niatnya belajar, ada anak kelas 9 SMP yang bisa olimpiade mengalahkan anak kelas 12 tuh udah ada kayak gitu. Jadi anak-anak di luar siswa-siswa di luar di Jawa itu, mereka niat belajarnya, kemauan belajarnya sungguh-sungguh tinggi. Nah, kita yang dari Kalimantan Timur sebenarnya juga tidak kalah, cuman kalau kita tidak melihat bagaimana usaha mereka, nggak tahu standarnya, kita harus berusaha. Tapi sekeras apa itu bisa kalah kalau kita nggak berusaha sekeras mereka gitu. Nah, yang saya alami ketika saya pergi ke Jawa, ke Jogja adalah saya kaget ketika pertama kali ke Jawa bahwa saya itu nggak dapat ranking 1 kayak gitu.
saya pertama kali masuk SMP di luar Jawa, di luar Kalimantan itu pertama kali ranking 4. Dan itu buat saya mengagetkan bahwa ternyata wah, persaingan di Jawa itu sebenarnya sangat-sangat keras kayak gitu. Pada akhirnya saya, oh berarti orang-orang di Jawa itu belajar sekeras ini toh. Berarti saya kalau mau mendapatkan ranking yang lebih tinggi, mau mendapatkan prestasi yang lebih dari mereka, solusinya adalah berusaha lebih keras dari mereka. Pada akhirnya saya belajar dan akhirnya naik-naik tuh mulai dari ranking 4, sempat turun ke ranking 5, akhirnya berhasil dapat ranking 1. Nah, itu sebenarnya berlaku juga buat teman-teman. Coba teman-teman cari tahu deh, misalkan ada yang punya teman di Jawa misalkan, seberapa tinggi sih nilai UN-nya mereka, mereka belajarnya seberapa niat sih kayak gitu. Nah, ketika teman-teman tahu mereka belajarnya dengan standar 50 misalkan, berarti teman-teman harus melebihi mereka kayak gitu. Intinya gitu sih. Cara untuk mendapatkan sebuah pencapaian adalah melebihi usaha orang lain kalau menurut saya. Jadi ketika saya pengen masuk UGM, saya lihat nih saingan-saingan saya yang pengen masuk UGM, mereka belajarnya seberapa sering. Kalau misalkan mereka 2 jam, ya saya harus lebih dari 2 jam kayak gitu. Itu intinya adalah itu. Sebenarnya gitu. Itu terdengar idealis dan klise, tapi memang seperti itu adanya. Kita harus berusaha lebih keras dari mereka kayak gitu. Itu sih. Biasa. Oke, Kak Putra ya. Luar biasa sekali ya dari pernyataan dari Kak Putra tadi bahwasanya ketika ingin sukses, kita harus melihat orang sukses itu belajarnya seperti apa. Ya. Ketika mereka belajarnya 1 jam, paling tidak kita harus lebih dari 1 jam, 1 jam 1 menit. Ya. Seperti itu. Harus lebih daripada itu. Oke. Tadi perlu saya sampaikan juga ya, Kak Putra ini waktu di SD dulu selalu ranking, ya. Kalau 1, 2 itu sudah jadi langganan itu. 1 yang jadi langganannya. Kemudian ketika masuk Jawa ternyata lingkungannya berbeda ya. Ternyata di sana lebih keras lagi, ya lebih keras lagi dalam arti persaingannya sangat ketat sekali untuk menjadi untuk di ranking 1 itu lebih ketat lagi, ya. Makanya Kak Putra menegaskan pada kita semuanya, kepada kalian semuanya, bersungguh-sungguhlah di dalam belajar. Oke. Kemudian bentar saya cek dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kalau mau pertukaran pelajaran itu dari kelas berapa? Tadi sudah dijawab kayaknya ya? Iya. Itu sudah dari kelas 1 SMA Kak ya? 1 SMA. Tadi. Kelas 1 SMA. Nanti teman-teman kalau bisa cari-cari info tentang pertukaran pelajar juga. Setahu saya kalau di Indonesia yang banyak mengadakan untuk anak SMA itu pertama ada Bina Antar Budaya. Bina spasi Antar Budaya. Yang kedua Rotary. 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 Gitu. Kalau Bina Antar Budaya ini banyak program-programnya. Ada yang ke Amerika dan 25 negara lain kalau nggak salah. Ada yang di Eropa, ada yang di Asia, ada yang di Amerika juga, ada yang di Amerika Selatan. Gitu. Yang kedua ada Rotary. Nanti teman-teman bisa cek-cek aja di Instagramnya atau di website Bina Antar Budaya dan Rotary. Nanti bisa dicek-cek aja. Oke, masih ada yang bertanya lagi barangkali? Dari kelas 7? Bingung kelas 7 ya. Ini yang bertanya dari kelas 9 ya, rata-rata kelas 9. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ada cukup barangkali kita minta dari Kak Putra untuk closing statement-nya dulu. Dari closing statement-nya seperti apa Kak? Silakan. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti sesi Zoom kali ini. Pertama saya mau minta maaf ya, mungkin karena kekurangan skill saya dalam public speaking, ada banyak hal yang tidak tersampaikan atau ide-ide yang udah ada di kepala saya namun tersampaikannya tidak dengan baik gitu, sampai mungkin kurang bisa masuk ke teman-teman. Tapi nanti teman-teman apapun bisa tanyakan ke saya. Nah, di Instagram saya kalau mau tentang pertukaran pelajar itu insya Allah akan saya jawab. Ada di poster ya sosial media saya, nanti bisa tanya di situ aja.
Nah, terus pesan saya buat teman-teman adalah bahwa ini saya pengen membuktikan, teman-teman harus bisa membuktikan kayak gitu, bahwa teman-teman dari Pasir ini, bahkan buat info aja ya, dulu ketika saya pertama kali ke Jogja, terus ditanyain tentang kamu asal dari mana? Dari Pasir. Hampir nggak ada orang yang tahu Pasir itu di mana itu, Ustaz. Jadi saya setelah saya ngomong Pasir, orang-orang pada nggak tahu, ya akhirnya saya berbohong aja bilang dari mana? Dari Balikpapan. Oh, Balikpapan gitu. Nah, kayak gitu. Nah, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, sekarang Pasir sudah mulai dikenal dengan banyaknya orang-orang yang sudah mulai berprestasi kayak gitu. Ada teman kita, salah satu alumni angkatan saya juga, yang dia aktif di dunia perfilman, terus dia juga sempat jadi atlet basket, dan akhirnya Arif, dan dia juga bisa memperkenalkan Pasir itu ada dan orang-orangnya juga berprestasi gitu. Dan saya juga berusaha membuktikan bahwa besok Pasir juga harus dikenal gitu. Adik-adik saya yang dari Pasir besok ketika kalau mau ke Jawa, mau kuliah, udah nggak perlu malu lagi bilang Pasir karena orang-orang udah tahu Pasir itu di mana dan orang-orang di Pasir itu juga bisa berprestasi. Nah, saya pengen mengajak teman-teman juga untuk membuktikan ke orang-orang luar bahwa orang-orang Pasir tuh bisa gitu loh. Dengan kota yang sekecil ini gitu kan, dengan fasilitas keadaannya, toko buku yang sekarang toko buku di Pasir ada nggak Teteh? Di Grogot? Aliklas. Aliklas masih nggak Teteh? Masih. Aliklas dengan toko buku yang sedikit adanya kayak gitu. Koperasi. Nah, kita tuh juga harus membuktikan bahwa orang-orang Pasir tuh bisa berprestasi gitu. Itu aja sih. Gitu. Siap. Oke, Kak Putra. Iya. Terima kasih banyak ya atas berbagi pengalamannya kepada kita semuanya, pada Ustadz-Ustadzah yang ada di SMPIT, kemudian pada adik-adik kelas, pada anak-anak SMPIT. Dan ini sekali lagi bagi kalian yang di SMPIT ya, pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan oleh Kak Putra tadi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, dan kata kuncinya ini masih usia-usia di SMP ya. Tadi disampaikan sudah sempat disindir oleh Kak Putra, etika-etika atau adab-adab kepada guru itu juga menentukan kalian nanti pada saat kalian nanti sudah beranjak dewasa ya. Adab-adab sekarang itu juga menentukan kesuksesan kalian di masa akan datang. Oke, itu barangkali pertemuan kita hari ini kita cukupkan saja untuk di Zoom ini. Ya, terima kasih pada Kak Putra yang sudah berbagi dengan kita semuanya, dan mudah-mudahan kesuksesan akan menyertai kita semuanya, kepada Kak Putra ya, kepada Ustadz-Ustadzah dan kepada teman-teman, kepada anak-anak SMP Al-Harismi. Demikian barangkali pertemuan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf pada kalian semuanya. Ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada catatan tadi yang disampaikan oleh Kak Putra tadi ya. Bisa jadi rekomendasi ya untuk waka kesiswaan saja Puji yang disampaikan ada disindir Kak Arif. Nah, itu bisa jadi rekomendasi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Kak Putra ya. Arif Mujahid. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.